إلى أعظم السلام والسنة الزاجة والدرجة طيبة طيب من كل سماء وتنسلنا بينهم من الشيء لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية إلى أن قال صفات المحبين. Sifatul muhibbina utai pira-pira sifatnya pira-pira muhibbin. Muhibbin dia baik ya. Aduh, mazakarola nyebut sapa Syekh Muhyiddin. Mazakarola nyebut sapa Syekh Muhyiddin bedanya. Mazakarola nyebut sapa Syekh Muhyiddin rupane Syekh Muhyiddin fil babi samini ing dalam bab kang 8 wasabina lan 70 badal miati 178 minal futuhati saking kitab al futuhat zakara anna jumlatan ing sejumlah min ausafi anna jumlata awsafil muhibbina ing temen setuhune jumlahe pira-pira sifate pira-pira muhibbin iku an yakuna iku yen ta ana sapa ahaduhum sapa salah sijine muhibbin iku maktulan iku kang den pateni talifan kang hancur kang rusak fi mahbubihi ing dalem kang den demenine ahaduhum sairon kang lumaku ila hadratihi maring dimensine Allah ala dawami atau ala mana tadi ila hadratihi maring dimensine mahbub ala dawami ngatasi mayang daimas sahari kang atau bisa hal juga bisa daimas sahari hale mayang melae kaminil ghammi kang nahan kegalauan rogiban kang demen fil khuruji ing dalam metu min kulli syai'in saking sekabeh suwiji-wiji yasgoluhu kang gawe ketungkul apa kulli syai'ing mahbub min syahawatid dunya saking pira-pira syahwatid dunya wal akhirati lan akhirat fahuwa mongko utawi ahaduhum iku mutabarrimun iku wong kang bosen mutabarrimun iku wong kang bosen min sohbati kulli syai'in saking ngancani saben-saben suwiji-wiji yahjubuhu kang ngahijab apa kulli syai'ing ahaduhum an mahbubihi saking kang den demenine ahaduhum kasirut ta'awuhi kang akeh rintihane yastarihu kang istirahat atau kang ngerasa tenang sapa ahaduhum ila kalami mahbubihi maring omongane kang den demeni ahaduhum wa dzikrismihi lan nyebut ngarani mahbub daimul muwafaqati kang mayeng kecocokane limahabbi mahbubihi maring pira-pira kang den demenine mahbubi ahadihim khaifun kang wedi min tarkil hormati saking ninggalaken kemuliaan fi iqamati khidmatihi ing dalem jumenengaken khidmahe mahbub yastaqillah kang nganggep setitik al katsira ing akeh min nafsihi saking awak dhewe ne ahadihim fi haqqi mahbubihi ing dalam hake kang den demenine ahaduhum wa yastaksiru lan nganggep akeh sapa ahaduhum alqalila ing setitik min mahbubihi saking kang den demenine ahadum yu'aniku kurang titik kita nyanya yu'aniku meluk rangkul ya
ngrangkul sapa ahaduhum ta'ata mahbubihi ing ketaatane wong kang den demenine ahaduhum wa yujanibu lan ngadoh-ngadohi sapa ahaduhum mukhalafatahu ing nulayani mahbub kharijun kang metu kharijun lahu maring mahbub an nafsihi saking awak dewene ahaduhum bil kulliyati kelawan sekabehane wala yatlubu lan ora nyupre sapa ahaduhum adiyata ing diat itu apa nanta denda atau ganti lah adiyata ing ganti fi qatlihi ing dalem matine ahaduhum yasbiru sabar sapa ahaduhum ala dharra ing atase madarat allati tunafiru kang ngedoh-ngedohaken apa darat atiba ing pira-pira tabiat kiaman kelawan jumenengaken bima kelawan barang kalafahu kang meksa ing kalafahu kang meksa ing ahaduhum sapa mahbubuhu sapa kang den demenine ahaduhum daimal hiyami kang mayang bingunge fi mahbubihi ing dalam kekasih lah istilah mahbub kekasih benggas fi mahbubihi ing dalam kekasih ahadihim waqat wattana lan teman-teman nyiapaken sapa ahaduhum nafsahu ing awak dhewe ni ahad ala mahabbati kulli syai'in ing atase demen sakabeh suwiji-wiji yuriduhu kang karep ing kulli syai' sapa mahbubuh sapa kekasih ahad laisa ora ana lahu kedue ahad ma'ahu ing dalem sartane mahbub apa nafsu bal kulluhu yaskabe ahad iku li mahbubihi iku mare iku tetep kedue kekasih ahad yu'atibu nyacat sapa ahad nafsu ing awak dhewe ahad fi haqqi mahbubi ing dalem hake kekasih ahad wala yu'atibu qattu wala yu'atibu lan ora nyelo ora nyacat sapa ahadum qattu kelawan bloko mahbubahu ing kekasih ahad ghuyurun kang cemburu ala mahbubihi ing atase kekasih ahad min nafsi saking awak dhewe ne ahad fayawaddu mangko demen sapa ahad annahu ing temen setuhne ahad iku la yarahu iku ora ningali sapa ahad ing mahbub ma syahwatihi ing dalam sartane syahwate ahad liruyatihi maring ningali mahbub wala yakbalu lan ora nrimo sapa wala yakbalu lan ora nrimo apa hubbuhu apa demene ahad az-ziyadata ing tambahan bi ihsanil mahbubi kelawan aweh baguse kekasih walan naksolan ora ing kekurangan bijafaihi kelawan kerase mahbub lahu maring ahad nasin kang lali hadza nafsihi ing bagian awak dhewe ne ahad zakirun kang ingat hadza mahbubihi ing bagian kekasih ahad majhulun nu'ti kang den ora kawaruhi apa pira-pira sifat kanahu kaya temen setuhune ahad iku salin iku wong kang ngalir walaisalan ora ana sapa ahad iku bisalin iku wong kang ngalir wala yufiqulan ora sadar sapa ahad min sukrihi saking mendeme mahbubainal wusuli ing dalam antarane nyambung atau tumeka wal hajri lan ngadohi atau ninggalaken wala yaqulu la yaqulu kang ora ngucap sapa ahad qatu kelawan beloko li mahbubihi maring kang den demenine ahad lima krana apa falta gawe sapa sira kaza ing mengkene au kul tau ngucap sapa sira kaza ing mengkene sirruhu tawi rahasiane mahbub iku alaniyatun
iku nyata masrurun sirruhu alaniyatun masrurun sarwata eta masruruhu meureun masrurun mahzunun sirruhu masrurun iku kabar kedua berarti masrurun iku bungah mahzunun tur kang sedih makomuhu tay makome ahad iku al kharsu iku bisu haluhu utawi tingkai ahad iku yutarjimu iku nerjemahaken apa hal anhu saking mahbub disukrihi krono edane ahad minal mahabbati saking demen yakhtaru milih sapa ahad maradiya mahbubihi ing pira-pira kang ngeridoi atau kang ngeridoaken kekasih ahad ala jami'i aghradi nafsihi ing atase sekabeh pira-pira tujuan awak dhewe ne ahad qala syekh Allahu alam dua panjang. Sallallahu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dan kita sampai pada satu pembahasan, yaitu masih membahas tentang cinta. Si Korim ya. Kemana eta Korim eta? Oh, atau oke. Kemana sih? Cilegon muridnya. Zakara Syekh Muhyiddin fil bab ats-tsamin was-sab'in ba'dal mi'ah, di mana ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya sifat-sifat yang dimiliki oleh para muhibbin. Jadi muhibbin itu apa sih? Muhibbin itu orang-orang yang cinta. Orang-orang yang cinta, orang-orang yang bercinta. Rasa cinta itu ada dalam hatinya. Jadi yang namanya cinta itu bukan kayak ini bobogohan yang bikang. Kan gombal kan biasanya kan namanya cinta itu kan gombal. Ya ta ya Kang itu. Cuy. Yang namanya cinta itu kan gombal. Biasanya kalau manusia sama manusia ya. Jadi nggak perlu itu yang namanya saya atau aku I love you gitu. Eta. Jadi kalau biasanya yang namanya orang lagi pacaran, ya kan? Orang lagi pacaran itu omongannya manis. Saya ini kalau memperlihatkan seolah-olah dirinya itu baik. Itu karena yang pembukaan ini ya Pak. Ya kan, misalkan ini bogoh, ini itu cinta. Jadi ini itu nama cewek, nama cowok ya buat cewek. Lagi pacaran ini sama Markona. Jadi kan ketika pacaran, namanya pacaran itu kan apa, jaga image. Jadi seolah-olah memposisikan dirinya itu nggak ada celah, nggak ada kekurangan, nggak ada aib. Ngane kerbobogan nih ya Pak. Kemudian ketika dia itu butuh, ketika si ceweknya itu butuh sesuatu, misalkan butuh pulsa, butuh butuh itu mah gancang eta. Nah tapi giliran sudah mendapatkan cinta itu beda cerita. Itu kan dulu. Ketika hanya sekedar menarik supaya cinta saya itu diterima oleh kamu. Nah itu manusia. Jadi dobol. Nah, ini lebih dari itu karena objeknya itu adalah cinta kepada Allah Ta'ala. Sekarang ini yang akan dibahas itu, sehingga bagaimana sih sebenarnya sifat-sifat dari seorang muhibbin, seorang pecinta, bukan pecinta manusia tetapi pecinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya nanti ketika dikaitkan dengan kaidah yang sebelumnya itu, jadi kecintaannya itu adalah bentuk ketaatan si murid itu kepada guru, gitu.
Tapi guru yang mana dulu gitu kan? Karena guru kan macam-macam, ada guru syariat, ada guru rohani. Kalau guru syariat ya biasa-biasa aja, memposisikan guru yang tidak berlebihan lah. Tuh. Nah maka di sini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam bab yang ke-178 dari kitab Futuhat Al-Makkiyah, beliau menjelaskan jumlah dari beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para muhibbin, Gimana gambarannya itu mual insan muridnya nggak bakalan kesampaian kalau bilang nggak bakalan menjauh, bisi ditakdirkan ke Allah Taala bisa nyampe makom eta lah. Jadi gambar husnudzon bae ka Allah Taala gitunya. Jadi gambarannya itu adalah an yakuna ahaduhum maktulan, terbunuh, talifan fi mahbubi, dan dia hancur binasa dalam mencintai kekasihnya. Ini umum, ya kan, belum diarahkan ke Allah Taala kan. Sa'iran ila hadratih, dia itu menempuh perjalanan menuju dimensi ya di mana kekasihnya itu ada di situ. Ya, artinya apa yang disukai, apa yang dicintai oleh kekasihnya, maka dia akan mencintainya dan bahkan melaksanakannya. Dan apa yang tidak disukai oleh kekasihnya itu ya tidak akan dia lakukan, tidak akan dia laksanakan. Ya. Alad dawam, tapi perasaan itu ya harus kekal, terus menerus seperti itu, nggak berkurang sama sekali. Dan nanti ada tambahan kan, ketika kekasihnya itu berbuat baik kepada dirinya, maka rasa cintanya itu nggak bertambah. Begitu juga ketika kekasihnya itu berbuat buruk kepada dirinya, rasa cintanya itu pun tidak berkurang. Makanya kenapa Imam Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laku syifa'anil hijab mazdadtu yaqinan." Seandainya jika seluruh hijab-hijab antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya itu disingkapkan kepada diriku sehingga aku ini bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, rasa yakinku itu tidak akan bertambah sedikit pun. Itu kan keimanan. Artinya keimanan Sayyidina Ali ya karena sudah dalam posisi sudah dalam posisi permanen yang tidak bisa berubah-ubah, maka keimanan beliau nggak mungkin bertambah, juga nggak bakalan kurang. Nah, begitu juga dengan cinta seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mau itu dia sedang dikayakan, sedang dibahagiakan, sedang disusahkan, segala macam, tak berubah eta bogohna ka Allah Subhanahu wa taala. Ku hati teh mah. Enggak gampang ini. Daimas sahar, yang terus-menerus melek. Kuat ah. Kaminal ghammi atau daim mahbuban sairon daimah. Kaminal ghammi, yang dia itu menahan keruwetan, kepusingan dalam hati. Nggak pernah dikeluarkan, diungkapkan kepada orang lain. Raghiban fil khuruji min kulli syai'in yashghaluhu min syahawati dunya wal akhirah. Ya ka Allah berarti ya, sehingga dia itu menyukai atau suka untuk keluar dari segala sesuatu yang membuatnya itu sibuk, terutama hal-hal yang sifatnya itu syahwat duniawi atau ukhrawi. Nah, berarti syahwat itu tidak hanya diartikan atau ditafsirkan dengan yang bersifat duniawi saja, tapi syahwat-syahwat ukhrawi, hayang asup surga, kemudian ingin mendapatkan kenikmatan surga. Di dalam surga banyak bidadarinya. Loba eta pamajikana, bidadari yang akan dinikahi oleh dirinya itu luar biasa banyaknya. Belum lagi minuman yang ada di surga, hayang minum khamr cenah ge, khamr surga cenah. Dan lain sebagainya, itu pun sama, tidak membuat dirinya itu silau. Karena sudah tidak lagi memperdulikan itu, dia sudah tersibukkan itu sehingga nggak keburu untuk membayangkan hal-hal itu, syahwat yang sifatnya akhirat sekalipun ya. Nah,
Nah, berarti karena memang syahwat itu tidak hanya yang berkaitan dengan dunia orang, yang kaitannya dengan akhirat itu pun juga masuk ke dalam kategori syahwat juga, yang masuk dalam kategori akhirat. Fahuwa mutabarrimun. Nah, kemudian si muhibbin ini, si muhib ini dia merasa galau, merasa pusing, galau min sohbati kulli syai'in yahjubuhu an mahbubi. Jadi ketika dia itu ditemani atau disibukkan dengan segala sesuatu yang dapat menghijab, menghalangi antara dirinya dengan kekasihnya, galau eta manehna, galau. Katsirat ta'awuh, selalu merana atau merintih. Tapi yastarihu ila kalami mahbubih wa dzikri ismihi, tetapi ketika nama kekasihnya itu disebut, tenang eta manehna. Nah, kalau kecintaan manusia kepada manusia ketika sudah sampai kepada taraf yang seperti ini, buka eta gampanglah ke siapa-siapa gitu, ke Rasul benggas, ulah ka Allah Ta'ala, ke Rasulullah, ketika nama Rasulullah itu disebut langsung tenang, hati tiis gitunya. Enggak mas. Padahal kalau dilihat dari sisi dari sisi kondisi atau keadaan setiap harinya yang serba kekurangan, susah dan lain sebagainya, nah itu miris gitu. Tapi ketika hanya mendengar nama Rasulullah itu langsung hilang semuanya. Nah, waktu wali beneran iya mah. Daimul muwafaqah lima habi mahbubi, selalu setuju, selalu cocok, selalu sesuai dengan hal-hal yang dicintai oleh kekasihnya. Rasulullah misalkan senang sholat tahajud terus manehna. Rasulullah suka dzikiran, wiridan, membahagiakan orang lain, ya dia sama seperti itu. Khaifun min tarkil hurmah, dan dia khawatir tidak memuliakan kekasihnya. Fi iqamati khidmati, dalam melaksanakan tugasnya. Nah, itulah yang dimiliki atau sifat inilah yang dimiliki oleh para aulia zaman dahulu. Ketika mereka itu setelah melaksanakan ibadah eta, ya sawan eta. Jadi setelah melaksanakan ibadah bukannya mengucapkan alhamdulillah saya telah melaksanakan ibadah ini, sudah dzikir sekian, sudah sholat, sudah sedekah dan lain sebagainya, terus bungah bahagia gitu. Oh enggak, justru sebaliknya, khawatir, khaif, takut saya itu tidak memuliakan kekasih saya sebagaimana mestinya yang diharapkan. Padahal dia barusan sudah berkhidmah, sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Tuh. Nah, ada orang mah sekarang zikiran 165 geus gagah namanya. Bu aing ieu tah tukang zikir tah aing tah. Gadaria mah kudu hormat ka aing. Kudu cium tangan ka aing gitu, posting deui lah. Terus yastaqilul katsir min nafsi fi haqqi mahbubi. Dia menganggap sesuatu yang banyak yang muncul dari dirinya itu dianggap sedikit. Artinya begini, misalkan dari subuh sampai ke subuh lagi, mulai dari mau tidur sampai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia itu selalu mengisinya dengan ibadah baik guys. Rek sholawat tah, rek dzikiran, maca Quran, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, taubat, segala macam. Meskipun itu banyak itu jumlahnya, nominalnya itu banyak, tapi oleh dia ini, oleh seorang muhib, oleh seorang pecinta, itu dianggap sedikit. Dan sebaliknya, wa yastakthirul qalila min mahbubi. Tapi ketika dia itu hanya sedikit saja diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan rokok sebungkus gitu sapoe, diberi ke Allah Ta'ala, ya tentunya melalui manusia gitu ya. Itu menganggap itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Kalau kita mah ya, satu hari dikasih satu bungkus, ya Allah saya tikamat isi bungkus orang mah kuduna 2 bungkus. Ya, kenapa kita seperti itu ya? Karena kita belum mencapai makom ini. Sifat-sifat dari seorang muhib,
seorang pecinta itu jauh kene. Jauh kene. Terus wa yujanibu mana tadi? Wasan mahbubi yu'ani quta'ata mahbubi. Dia selalu memeluk, merangkul ketaatan kepada kekasihnya. Artinya terus menerus gitulah, sangat berpegang teguh. Wa yujanibu mukhalafatah, menjauhi pertentangan, menjauhi ketidaksukaan atau hal-hal yang tidak disukai oleh kekasihnya. Wa aghatama kharijun lahu an nafsihi bil kulliyah, sehingga dia mengeluarkan diri dari dirinya sendiri. Itu gimana tuh? Mengeluarkan diri dari dirinya sendiri. Jadi artinya dia sudah tidak memandang lagi kepentingan yang kembali kepada dirinya. Karena yang dia pandang, yang dia lihat itu adalah bagaimana saya itu bisa melihat atau memandang kepentingan kekasih saya. Kalau sementara kepentingan yang berkaitan dengan saya, dirinya itu sudah keluar dari dirinya sendiri. Artinya dirinya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dirinya itu adalah untuk kekasihnya. Ini wali sama kang itu. Wali terus gitu. La yatlubu diyata fi qatlih. Bahkan ketika kekasihnya membunuhnya, maka dia tidak akan minta ganti rugi kepada kekasihnya. Nyawa saya, diri saya itu untuk kasih saya kok. Gimana saya itu meminta ganti rugi kepada kekasih saya, meskipun kasih saya itu membunuhku gitu. Soalnya ada masalah korban nyawa. Yasbiru 'ala dharra allati tunaffiru min hattiba, atau tanfuru min hattiba'u gitu. Dimana dia akan sabar menghadapi kemadharatan, kebahayaan, paceklik, musibah, segala macam yang gak enak itu. Dimana kalau tabiat manusia menghadapi itu atuh geus capek lah. Tuh hirup non tangarana bapet bae umur 3 leutik sampai kapai umur 160 tahun misalkan. Bapet bae. Ya tapi karena dia itu sudah menjadi seorang muhib, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh naon eta. Sabar. Udah sabar dia itu. Qiyaman bima kallafahu mahbubuh, dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diatur oleh kekasihnya. Daimal hiyam ala mahbubi, selalu galau, rindu itulah kepada kekasihnya. Wa qad wattana nafsahu ala mahabbati kulli syai'in yuriduhu mahbubu, dan dia sudah memposisikan diri, menanamkan dirinya untuk mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh kekasihnya. Nah berarti misalkan ketika kekasihnya itu ini kalau sama manusia lah, ceweknya itu nggak suka makanan yang pedas-pedas, sementara si cowok itu seneng yang pedas-pedas. Nah kalau misalkan si cowok ini tidak memaksakan diri untuk tidak suka dengan yang pedas-pedas, cinta dobol teman. Egois tangarana. Laisa lahu ma'ahu nafsun. Ya udah, dia tidak memasukkan atau memposisikan dirinya itu kepada si kekasihnya. Laisa lahu ma'ahu nafsun. Dirinya itu tidak dimasukkan ke dalam kekasihnya. Akhirnya tidak baper gitu. Ya, karena udah semuanya untuk kekasihnya ke. Ghuyur ala mahbubihi min nafsi. Selalu cemburu kepada kekasihnya. Gimana sih cemburu? Cemburu itu seperti apa ya? Rasa kekhawatiran ketika kekasihnya itu tidak lagi mencintai dirinya. Itu bukan cemburu ketika kekasihnya itu punya cowok lain, bukan. Khawatir, lebih kepada khawatir ketika kekasihnya itu tidak lagi mencintai dirinya. Itu ghuyur eta. Ala mahbubihi min nafsihi. Fa yawaddu. Nah, sehingga si muhib ini ingin
annahu la yarahu ma'a syahwatihi bi. Dia tidak mau melihat, ya, bersamaan berbarengan dengan syahwatnya untuk melihatnya. Artinya ketika dia melihat kekasihnya itu bukan atas dasar hawa nafsu. Tidak memposisikan syahwatnya itu ketika melihat kekasihnya. Itu. Ya. Rahasia. Jadi kalau misalkan seseorang yang ingin melihat Allah tapi lantaran itu adalah sebuah syahwat yang ada dalam diri manusia. Contoh, aduh kalau saya itu tidak masuk surga, maka saya ini ya tidak akan enak hidup, atau dalam menjalani kehidupan atau menjalani aktivitas itu nggak enak. Nah ini kan ada syahwatnya di situ. Iyalah. Dia menginginkan surga aja itu nggak boleh kan? Ini berbicara mengenai muhib ya, mengenai orang yang cinta ya. Nggak boleh. Terus layak balu hubbuhu ziyadata bi ihsanil mahbub. Cintanya ini tidak menerima tambahan. Cintanya kepada kekasihnya, berarti kalau diaplikasikan langsung, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah. Wala naqs, dan tidak akan berkurang ya. Karena tadi udah ini apa bahasanya itu? Udah paten. Udah bahasa naon tadi teh. Udah kokoh. Oh, nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang itu. Tambahnya rasa cinta lantaran kekasihnya berbuat baik kepada dirinya, atau berkurangnya cinta lantaran kekasihnya berbuat buruk kepada dirinya. Allah kamu seta dina manehna, Allah kamu seta dina manehna. Gak ngefek. Nasin hadzun nafsihi, ya karena kepentingan dirinya udah dia lupakan. Zakirin hadzun mahbubihi, kepentingan kekasihnya itulah yang selalu dia ingat. Majhulun nu'ud. Jadi pecinta itu sebenarnya untuk menyifatinya itu rada ribet. Nggak diketahui sifatnya seorang muhib itu kayak gimana sih? Yang pada ujungnya kan seperti itu. Rasa cintanya nggak nambah, terus selalu mendahulukan kekasihnya daripada dirinya sendiri dan lain sebagainya. Jadi nggak jelas gitu tuh. Ya misal kayak kemarin tuh kisahnya siapa, Majnun sama Laila itu. Jadi tidak memikirkan kebutuhan dirinya. Tidak pernah membutuhkan keinginan. Sekalipun punya keinginan. Ya. Kan terserah kekasihnya. Mau dikayakan, mau dimisahkan, terserah. Benar. Cuma kekasihnya sih belum meminta, tapi terserah kekasihnya. Terserah kekasihnya mau ngasih apa enggak. Kan dong eta kamari teh kunaon eta sifatna jadi majhul. Teu jelas. Dan kamari sa Qais jeung Majnun Laila teh. Atau ongkoh manehna nanta bogoh kasih Laila. Nah giliran Laila eta dongkap malah diusir ku si Qais. Kekasihnya kan punya kebutuhan kalau manusia ya. Punya kekasih dia Laila, punya suami. Kan iya mah can aya Islam can Islam can aya eta jahiliyah eta. Masa jahiliyah eta. Kalau jahiliyah dia kan bercinta dengan dia kan cinta dengan dia. Jadi si Lailanya punya cinta. Jadi si Laila itu sebenarnya cintanya bukan ke Majnun doang yang cinta ke Laila. Ente Laila lagi sarua eta. Cuman karena memang posisinya itu dia dijodohkan sama suaminya. Ya intinya aduh. Jadi itu disejarahkan menuntut soal Islam. Kejadian. Jadi asana mah eta masih jahiliyah kene eta. Asli anaknya juga lain. Ya. Jadi nantang ngaranna jarak kasih ada itu. Si Laila ya. Ceritanya itu senang sama Majnun pun sama, ya kan? Tapi karena dua orang ini udah cinta,
Sehingga rasa cinta yang ada di Laila pun nggak hilang itu. Sehingga ketika si Laila ini ya menikahi laki-laki yang dipilih oleh orang tuanya, ya kau memiliki jasadku, tapi sementara hatiku tidak. Permasalahannya diusir itu karena kekasihnya itu akan susah bermasalah nanti dengan suaminya. Kan bisa minta pegatan, Artinya maksudnya biar kekasihnya itu biar Laila itu tenang, biar nggak ada masalah. Allah Cuma kan keterangan Nukamarieta, ya karena memang si Majnun ini sudah disibukkan dengan rasa, dengan perasaan yang ada dalam dirinya. Jadi si objeknya itu meskipun orang atau objek orang yang dia cintai itu datang ke depannya, dia malah mengganggu dengan perasaan saya. Saya ini sudah perasaan saya sudah sibuk dengan perasaan saya, sehingga kamu udah nggak usah ikut-ikutan gitu, nggak usah ganggu saya. Jadi intinya mah cukup. Karena gejel medan ya Pak. Berarti kan cukup dengan kesibukan cintanya. Jadi Gitu. bersyukur. Makanya kalau di nalar coba ongkoh nantang arana manehna eta resep kana si Laila. Laila nangis sarua, terus ayeuna Laila nangis dongkap. Seharusnya kan secara logika, ya udah sih kalian berdua-duaan aja situ, saling berbagi cinta gitu. Artinya mengungkapkan rasa cintanya masing-masing gitu kan. Ternyata kan enggak. Makanya itulah kenapa cinta itu menjadi satu hal yang di luar nalar manusia. Itu makanya nggak bisa itu dihukumi dengan hukum syariat cinta itanya, kecuali udah menjadi perilaku dan menjadi perbuatan sebeda deui nama. Ka'annahu salin walaysa bisalin, seolah-olah kayak salin. Bisa salah doang ya. Salin, salwa. Yaslu hiburan ya. Pas ente itanya. Kalau ngalir itu sail, salah yasilu, sail, salin. Saya lompat nanya, salah doang ya. Bisa salah cetak naon gitu. Oke. La yufiku min sukrihi bainal wusuli wal hajar. Dia tidak akan sadar dari rasa mabuknya. Baik itu dia nyambung dengan kekasihnya atau ditinggalkan, dia didekati oleh kekasihnya atau dijauhi oleh kekasihnya. Makanya tadi teh Kois jeung Laila eta nggak ngefek bagi si Kois ini, si Kois nggak ngefek. Soalnya udah senang dengan cinta. Eta lah nggak ngefek. Dia tidak akan sadar dari maboknya. Baik itu si Laila akan, misalkan kasusnya Laila gitu. Laila akan pisahan dengan suaminya, kemudian dia memilih Qais, atau tetap si Laila ini menjadi suaminya, menjadi istrinya orang lain. Oh, tengah kita. Dia tidak akan sadar dari rasa gilanya itu. Karena gak jemaidan ya Pak. Cukup senang. Jadi istilahnya kita lagi makan misalnya dengan apa, dengan gesek, ada daging enggak gitu. Nah itu lah. Aduh, ampun. Terus. La yaqulu qattu li mahbubih lima fa'alta kadza au qulta kadza. Jadi si Qais ini tidak akan mengatakan kepada Laila, kenapa kamu itu nikah dengan fulan? Seharusnya kamu itu nikah dengan saya. Enggak, tahu bahasa gitu, Nah, iya. Atau kenapa kamu itu mengucapkan itu? Enggak. Jadi sama sekali enggak ada tuntutan kepada kekasihnya, Sirruhu alaniyah. Rahasianya itu menjadi nyata. Rahasianya itu ya artinya dia mengalami sesuatu yang sifatnya rahasia, tetapi itu bagi dirinya itu adalah sebuah kenyataan. Bukan impian lagi, tapi itu adalah sebuah kenyataan. Terus gila. Jemaidan. Masrurun mahzud.
memiliki dua perasaan yang sama nih. Bahagia sekaligus sedih. Ini kumaha? Pada satu objek. Bahagia sekaligus sedih. Maqamuhul khars, dia diam. Makamnya diam. Haluhu yutarjimu anhu. Tingkahnya itulah yang menerjemahkan tentang cinta itu atau tentang kekasihnya. Nah, itu bisa berlaku pada orang-orang yang dimajdzubkan oleh Allah Ta'ala. Itu. Jadi perilakunya itulah yang menerjemahkan kekasihnya sedang apa kepada dirinya. Itu. Disukrihi minal mahabbah, lantaran semuanya itu karena dia sudah edan, sudah mabok lantaran cinta. Minal mahabbah ya, yakhtaru, selesai. Yakhtaru maradiya mahbubihi ala jami'i aghradi nafsi. Ya, dia akan memilih hal-hal yang diridhoi atau yang membuat kekasihnya itu ridho daripada hanya sekedar mendahulukan kepentingan dirinya. Eta, gagah ya. Coba eta mau Futuhat Makkiyah etanya mengenai cinta eta. Nah, makanya nanti pada ujungnya itu anallah, Allah ana, la ilaha illa ana. Saya Siti Jenar kalau memang itu benar mengatakan di sini tidak ada Allah, yang ada Siti Jenar. Di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Nah, dong gitulah. Bahasa-bahasa itulah bahasa-bahasa cinta. Gitu. Aduh, masyaallah ya. Qala Syekh Muhyiddin wa min altafi ma balaghana an ba'dil muhibbin wallahu taala a'lam.